Sebagai keterangan, UMR DKI Jakarta tahun 2004 adalah 671.600. Data ini gue ambil dari Badan Pusat Statistik. Kemudian lu berpikir, gimana ya cara gue menabung sebagian dari uang ini? Halo investor ajaib, ketemu lagi di acara podcast Cuan Talks bersama Ajaib Sekuritas hari ini. Nah, seperti yang udah diperlihatkan di awal pada video opening, kali ini ada yang spesial karena di podcast Ajaib Sekuritas kali ini kita akan mereveal seseorang atau sosok di balik influencer saham yang sudah banyak mengedukasi lebih dari puluhan juta anak muda. Coba dong, mana tepuk tangannya? Di Indonesia yang kita pun Ajaib Sekuritas sangat bangga untuk bekerja sama dengan channel YouTube dari Saham dari Nol. Mungkin gak usah berlama-lama, udah pada penasaran juga. Kita akan memperlihatkan siapa sih sosok di balik channel YouTube fenomenal Saham dari Nol. Selamat datang, Mas. Halo. Hai. Mas Saham dari Nol kali ya kita sebutnya ya. Iya, boleh. Akhirnya kalian teman-teman semua atau investor ajaib sekalian udah bisa melihat nih ya sosok di balik channel YouTube Saham dari Nol. Mungkin udah banyak jutaan orang mendapatkan edukasi terkait investasi saham nih dari sosok berikut ya teman-teman. Oke, Mas Saham dari Nol ini adalah pertama kalinya. Pertama kali, betul. Bener ya, Saham dari Nol memperlihatkan siapa sih sosok di belakangnya gitu ya. Mungkin sebelum mereveal, aku mau bertanya dulu nih ya, Mas Saham dari Nol. Panjangan agak panjangan ya. Mas gitu ya. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi gitu ya sampai akhirnya Mas mau membuat channel YouTube edukasi terkait dengan investasi yang bernama Saham dari Nol. Boleh diceritain gak sedikit, Mas? Oke. Pertama kali bikin Saham dari Nol itu kan sekitar tahun 2020 ya. Pertama kali itu sekitar 3 tahun lalu. Dulu waktu lagi di tahun kita track back ke belakang boleh ya? Boleh. Itu kan gak tiba-tiba jadi akun. Iya. Ada proses ya? Ada proses yang dibalik itu semua. Dulu mulai kenal awal investasi itu sekitar tahun 2015 Kak. Oh, oke. 2015 itu aku waktu itu masih peralihan dari SMA ke kuliah. Terus itu dia nganggur cukup lama kan ya antara SMA sampai kuliah itu mungkin jedanya 1 bulan gitu. Ya udah kita cari-cari informasi lah apa yang bisa kita lakukan nih sebagai anak-anak muda gitu. Sampai bermacam-macam lah aku cari informasi soal apapun, ketemulah sampai topik investasi. Ada topik investasi gitu, khususnya topik investasi saham. Ya dulu tuh kayak mencoba menggali informasi dari apa yang aku bisa, misal dari buku atau apa gitu, sering-sering datang ke Gramedia. Aku menemukan kayak susah ya informasi investasi saham itu gitu. Bukunya juga terbatas saat itu, bukunya itu aja. Dan sementara waktu lagi 2015 itu aku sendiri belum bisa bikin rekening saham sebetulnya. Oh, kenapa tuh? Karena usianya belum cukup, belum. Oh iya benar, masih SMA tadi ya. Iya, itu usianya belum genap 17 tahun gitu. Oke. Baru ketika di 2017 itu baru bikin akun di Sekuritas. Itu prosesnya cukup panjang juga, mungkin sekitar 1 bulan baru jadi akunnya gitu. Setelah dari 2017 itu mulailah kita trading dulu kan kayak karena nggak paham juga ini apa ya, ini kayak game aja kali ya ini gitu. Jadi semenjak dari 2017 sampai dengan selanjutnya ya 2018, 2019 tetap nyari informasi tentang saham tapi tetap nggak klik terhadap saham itu sendiri apa, cuman kayak game aja gitu selama 2015 sampai 2019 itu. Barulah ketika di 2019 kenal namanya soal misalnya analisa fundamental lah dan mempelajari bisnis gitu-gitu, menganggap saham sebagai bisnis, baru ngeh bahwa oh ternyata saham pendekatannya bisa seperti ini ya, bisa sangat-sangat dipahami walaupun misalnya bukan orang keuangan, orang biasa gitu. Dan dan kebetulan 2020 itu pandemi. Iya betul. Ya bulan Maret tuh pandemi. Saat lagi pandemi itu gimana ya?
waktu aku menyadari 2015 sampai 2019 itu waktu yang panjang untuk bisa kenal basic-basic tentang saham. Ya betul. Kayak seharusnya nggak selama ini deh. Seharusnya ada suatu cara gimana cara kita supaya bisa belajar saham dengan waktu yang relatif singkat gitu. Cuman ada memang, tapi itu yang aku tahu itu berbayar semua dan mahal-mahal gitu bagi anak-anak SMA, kuliah itu nggak bisa afford itulah. Gitu. Aku cari memang sampai saat itu nggak ada juga. Jadi ide saham dari nol itu sendiri dibuat sesuai dengan namanya gitu. Karena aku melihat ada suatu celah di sana di mana tidak ada saat itu ya satu pun media yang ngajarin saham tuh benar-benar dari awal gitu. Dari nol. Dari nol, iya gitu namanya gitu. Kalau tadi bilangnya backgroundnya bukan dari keuangan, bukan dari ekonomi. Kalau boleh tahu memang personal backgroundnya apa nih? Kalau aku dari sebenarnya aku lulusan dari Fakultas Kedokteran. Wow, Bapak dokter. Iya. Ternyata. Aku dokter sampai selesai, udah selesai juga, udah jadi dokter. Tapi ya ternyata lebih tertarik untuk bahas-bahas soal keuangan sih sejauh yang aku tahu ya. Ada lebih excited aja gitu untuk bahas tentang bahas saham atau instrumen keuangan lainnya gitu. Maka dari itu kebetulan banget. Jadi ceritanya waktu lagi pandemi itu, waktu itu aku masih kuliah Kak. Kuliah di kedokteran itu kan saat itu lagi koas atau ya yang ke rumah sakit lah atau apa. Itu tuh semua anak mahasiswinya dipulangin. Karena COVID. Karena pandemi gitu kan. Kan universitas juga kan nggak mau ngambil risiko ya daripada sakit atau apa anak-anaknya gitu. Jadi saat lagi pandemi itu sekitar 3 bulan setelah di rumah aja itu kan kayak gimana ya, atau nggak ngapa-ngapain juga, nggak bisa belajar juga dan segala macam. Akhirnya iseng lah, ya udah apa kita buat aja ya sebenarnya suatu misal channel yang mana aku mencari-cari channel tersebut gitu. Jadi seenggaknya kalau ada orang-orang yang punya semangat untuk belajar kayak aku, nggak perlu waktu yang selama itu gitu 4 tahun nyari informasi yang basic-basic doang gitu. Akhirnya terlahirlah channel YouTube Saham dari Nol. Iya kayak gitu Kak. Kalau boleh tahu udah berapa tahun sih ini Saham dari Nol, dan kalau dilihat dari komennya dan feedback dari viewersnya, ini tuh banyak yang menyangka ini Raditya Dika ya. Raditya Dika bukan sih, bener gak sih? Mungkin boleh Mas memperlihatkan sosoknya, apakah ini adalah Raditya Dika teman-teman investor semuanya? Boleh Mas diperkenalkan? Iya, kalau dari bentukannya sih bukan Raditya Dika ya gitu. Suaranya mirip ya. Suaranya mungkin mirip, tapi gimana nih? Langsung boleh kalau mau memperlihatkan. Mungkin teman-teman investor ajaib semua udah penasaran banget untuk mau tahu siapa sih dibalik dari suaranya yang mirip Raditya Dika ini. Oke, aku buka masker aja ya. Boleh. Aduh. Teman-teman investor, sosok dibalik dari Saham dari Nol. Kalau penasaran, Mas Saham dari Nol udah boleh nih official memperkenalkan dirinya. Oke, Mas Saham dari Nol kepanjangan kayaknya ya. Oh iya, panjangan dari tadi ya. Nama aku Ilham. Iya, usia sekarang 25 tahun. Udah masih mulai muda. Iya, udah mulai investasi udah dari sejak 2017 sesuai dengan cerita tadi ya. Akhirnya ada generasi muda lain nih ya yang menjadi yang membantu anak muda lainnya untuk melek investasi dan mau mengajarkan gitu ya. Mulai investasi saham dari nol. Wow, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Gitu. Akhirnya bagi kalian yang penasaran, ini ya sosok di balik Saham dari Nol. Cuma satu orang di balik Saham dari Nol. Mungkin kalau ada yang expect ada rame-rame dan lain sebagainya macamnya, jadi hanya Mas Ilham sendiri ya Mas ya untuk saat ini ya sendiri. Gitu. Tapi bener gak sih banyak yang bilang Raditya Dika ya? Itu di kolom komentar sebenarnya banyak banget ya soal ini Bang Radit ya gitu. Ini Bang Radit, apakah ini Bang Radit? Bang Radit request dong bahas ini gitu. Ya, kok pede banget gitu. Padahal aku juga ya dulu sih sempat aku balesin ya waktu masih dikit gitu. Kayak bukan gitu kan. Tapi lama-lama capek juga gitu. Karena terlalu banyak yang bilang ini Bang Radit, jadi kayak aku
riding the wave aja lah, bahwa kayak yaudah terserah lu menganggap gue apa, gue bikin konten aja deh gitu, terus-terusan apa yang lu request gue buat kayak gitu. Tapi yang lucu tuh sampai banyak yang berantem juga ya di kolom komentar ya gitu. Oh ya, kenapa tuh? Kayak mempertahankan bahwa ini Bang Radit atau bukan ya gitu. Oke, jadi siapa nih yang menang kira-kira? Bagi teman-teman yang kemarin udah sampai berantem mikirnya ini Bang Radit atau bukan, selamat yang menang, yang bilang bukan. Iya, nggak perlu berantem ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa jadi rame komentarnya karena kalian. Oke. Tapi kalau boleh tahu nih Mas Ilham, reasonnya apa sih bikin channel YouTube tapi anonim gitu? Oke. Alasannya sederhana, cuman satu sih alasannya. Karena aku nggak percaya diri terhadap diri aku sendiri saat itu. Karena kan untuk bisa menjelaskan materi tentang itu, kayak kita siapa sih gitu. Kalau aku pikir lu siapa sih? Lu bukan sarjana ekonomi, lu sudah sukses apa sih di dunia pasar modal atau kayak gimana gitu. Tapi di satu sisi yang lain aku tuh tetap pengen sharing apa yang aku ketahui meskipun masih sedikit gitu. Gitu. Jadi tetap sharing. Kenapa pengen sharing? Karena dulu waktu lagi kuliah itu teman-teman kalau kita lagi ngumpul di misal di kantin atau apa, ketemu bahasan tentang keuangan, lama-lama muncullah kata-kata saham gitu ya, saham gitu. Kayak ada yang nanya, saham itu gimana sih, gimana cara mainnya sih, gitu-gitu. Aku kan yang udah belajar udah cukup lama, terpapar dari 2015, jadi sedikit-sedikit bisa jawab ya, kayak, ya saham itu kalau misalnya lu punya warung gitu-gitulah, pakai ilustrasi. Terus yang aku sadari itu misalnya di kantin itu misalnya mau ada 2 orang yang nanya itu, terus lama-lama jadi 3 gitu, lama-lama jadi 4 gitu, datang lagi orang kelima tapi istirahat udah selesai gitu. Jadinya kayak gimana nih Ham, gue belum jelasin ke gue dong gitu. Nggak bisa gue harus ada poli lagi atau gimana, nanti aja deh kalau next ketemunya, atau nanti apa gue buat video aja ya untuk itu supaya gue nggak ngomong terus, capek gitu. Ya ampun, amaze banget ya. Jadi si Pak Dokter sambil berkontribusi untuk masyarakat, jaga poli, tapi juga sambil pelan-pelan mengedukasi di circle terdekat dulu ya, awalnya dari situ ya. Sederhana doang sih pembahasannya gitu. Justru sebenarnya anak muda tuh butuhnya pembahasan yang sederhana ya Mas Ilham. Iya sih, karena kan rata-rata dari kita bukan lulusan keuangan atau apa, bukan kayak yang pernah terpapar dengan literasi keuangan dengan baik juga. Betul, biasanya mereka mendengar istilah yang aneh atau yang mereka nggak pernah dengar, itu mereka udah kayak aduh susah nih, takut iya nih, betul gitu ya. Yang seringkali itu bikin ngedown di awal ya, kayak gila saham bukan dunia gue lah, bahasanya aneh ini apalah gitu. Iya. Oke. Boleh dikasih tahu gak selama channel YouTube Saham dari Nol ada dan sampai hari ini, kira-kira konten apa nih yang performance-nya tuh atau viewersnya meledak ya? Apa yang meledak yang ya? wow banget. Paling mungkin teman-teman banyak yang tahu Saham dari Nol itu dari satu video ya. Videonya adalah cara nabung saham dengan gaji UMR. Judulnya itu cara nabung saham dengan gaji UMR. Mungkin banyak yang relate juga, sobat-sobat yang gajinya UMR juga gitu. Aku juga waktu tahun jadi dokter itu gajinya bahkan ya sekitar gitu juga gitu. Dan aku kayak mungkin aku bisa relate ya, karena gimana emang saham bisa dibeli ya dengan gaji UMR ya. Bukannya saham itu mahal, bukannya saham itu mainan miliarder atau apa gitu. Kan orang-orang tahu kan orang kaya mainnya saham gitu. Gitu kan. Mungkin orang-orang jadi mulai terpapar soal investasi lewat video tersebut. Yang seingat aku sih video itu lumayan nggak viral juga, bahasa itu naik secara perlahan-lahan ya gitu. Bahkan seingat aku di video itu sebulan pertama video itu tayang sebenarnya nggak ada yang nonton, cuman 7.000 views atau apa gitu. 7.000 itu dikit banget. 7.000 ya. Jadi dikit banget. Baru orang-orang pada subscribe tuh lewat sana. Cuman seingat aku lagi saham dari nol itu mulai muncul di permukaan itu jauh sebelum cara nabung saham dengan UMR. Itu saat lagi kakak ingat kasus Joska gitu-gitu nggak? Oh ya. Ya saat lagi kasus Joska itu aku coba bahas gitu. Aku coba ngontak si orangnya kayak gue pengen bikinin konten buat lu, nggak apa-apa nggak? Atau gue minta izin dulu waktu itu aku. Akhirnya ada 3 hari kemudian kontennya jadi, aku buatlah video tentang Joska itu, terus kayak apa yang bisa dipelajari sih dari kasus ini. Dan orang-orang tuh barulah muncul di beranda YouTube, kan algoritmanya suka ada kalau bicara tentang Joska, semua video Joska kan dinaikin sama YouTube ya. Dari situ aku mulai kayak dapat nih subscriber satu dari kasus Joska itu gitu. Pertama kalinya banget gitu. Dari video yang memang relate gitu ya dengan apa yang Mas Ilham
alami atau rasakan? Bisa nggak sih punya gaji UMR tapi bisa nabung saham juga gitu ya? Dari situlah ketertarikannya mulai ada, sampai sekarang udah lebih dari 600.000 subscriber ya. Iya, sekitar segitulah. Kayaknya dikit lagi 1 juta bisa lah ya. Masih lama. Oke. Lalu kalau pada saat pembuatan konten saham nih, Ya. Karena memang fokusnya kan saham dari nol, bahasnya selalu saham, benar-benar dari basic gitu ya. Betul. Tapi biasanya untuk konten tentang sahamnya, pemilihan sahamnya itu biasanya based on dari market cap atau saham yang lagi trending, atau memang saham-saham yang Mas Ilham pahami sektornya atau gimana? Maksudnya apa, inspirasi untuk bikin video gitu kali ya? Iya, betul. Gitu. Kalau aku biasanya ini pendekatannya berbeda antara dulu dan sekarang. Oke. Kalau misalnya dulu aku harus nyerempet kepada sesuatu yang lagi trending. Seperti kasus Joska itu, gitu kan, supaya orang-orang sadar, oh ada ya channel ini gitu. Oh ya ada membreakdown masalah menjadi seperti ini gitu. Terus waktu itu bukan kasus sih, lagi hype soal MCAS misalnya yang Raffi Ahmad atau yang Lasso gitu kan suka nyebutin ke publik secara gamblang bahwa saham A lo beli nanti untung gitu. Itu aku bahas kayak sebenarnya boleh nggak sih kayak gitu, atau gimana sih nasibnya terhadap saham tersebut gitu. Harusnya sih nggak boleh ya gitu. Nah itu dulu supaya semata-mata terpapar naik ke publik, supaya teman-teman sadar bahwa ada channel yang namanya saham dari nol. Gitu, biar lebih banyak lah yang terpapar saat itu. Tapi kalau sekarang pendekatannya bukan yang sedang, kadang-kadang yang lagi trending juga, misalnya kayak resesi kemarin aku buat itu baru mungkin kurang lebih setahun lalu ya, 8 bulan gitu. Itu yang trending. Tapi kalau sekarang tuh lebih kepada apa ya, yang dekat sama masyarakat, yang kira-kira orang-orang bisa relate dan menyadarkan bahwa ke masyarakat perusahaan-perusahaan tersebut itu bisa dibeli loh. Bukan cuman kita jadi nasabahnya aja misalnya, yang itu ada di sekitar kita. Betul. Apapun lah yang di sekitar bisa dibeli. Ya nggak secara gamblang bilang itu harus dibeli sih, cuman harapannya kerangka berpikir yang tadi karena sangat relate dengan masyarakat bisa dipakai untuk analisa saham-saham yang lain gitu. Karena kurang lebih harusnya sama cara analisanya. Gitu. Oke. Jadi mengikuti situasi dan kondisi sebenarnya ya. Jadi trennya apa, behavior dari viewersnya juga seperti apa. Tapi pernah nanya nanya balik gitu ke viewersnya, butuh apa sih? Pernah nanya di satu community post, jawabannya macam-macam sebetulnya. Tapi dari situ timbul juga kok ide-ide soal bahas saham yang belum dibahas gitu. Ada. Aku lupa tepatnya apa, cuman aku mendengarkan juga kok masukan dari kalian untuk bikin konten-konten selanjutnya. Oke, jadi sebenarnya open ya. Open. Buat para viewersnya atau subscribersnya saham dari nol. Kalau kalian butuh sesuatu yang mau digali sama Mas Ilham dan dibahas di channel YouTube-nya, komen aja ya Mas Ilham. Iya, komen di channel ini juga nggak apa-apa. Iya, gitu. Boleh banget. Aku bacain satu-satu beneran. Tuh, dibacain, tenang aja. Oke, Mas Ilham kalau membahas mengenai karakteristik investor, kalau tadi based on dari ceritanya Mas Ilham udah mulai dari sekitar 2015 ya, sampai saat ini di 2023. Kira-kira ada perubahan gak sih? Misalnya di 2015 tadi kan itu trading ya, berarti trader. Apakah berubah sekarang Mas Ilham tuh menjadi karakter investor jangka pendek kah, trader, atau jangka panjang kah, investor, atau gimana? Ya. Mungkin tadi aku mau ralat sedikit doang, mulainya 2017 Kak. Oh 2017. Ya 2017 baru sempat bikin akun sekuritas. Ya seperti biasa lah, informasi nggak banyak informasi yang aku terima soal saham. Yang di aplikasi sekuritasnya hanya chart atau segala macam. Ya, otomatis itu akan jadi ladang bermain untuk para investor baru ya. Kayak gimana nih masukin uang ya ke sini, terus kita beli apa nih, kodenya 4 kode saham huruf gitu, kita beli ngasal aja gitu. Harapannya ngelihat chart ini mungkin akan naik gitu. Tapi kebanyakan turunnya sih gitu. Bahkan ketika waktu itu 2017 sampai 2018 itu aku beli 2 perusahaan, terus 2018 buka udah minus aja jauh gitu. Nggak dilihat-lihat gitu. Nggak dilihat-lihat gitu. Aku kan dalam hati kayak apa nih, katanya saham jangka panjang bakal untung gitu. Gimana sih kalau misalnya ini turunnya banyak lagi, lumayan gitu. Nominalnya masih kecil, cuman minusnya itu gede banget lah, di atas 50%. Aku merasa sampai dengan 2019 aku sebenarnya belum cocok dengan dunia investasi saham. Kayak apa sih nih, apakah harus memang benar-benar mantengin setiap hari, apakah benar-benar harus kayak
menghafal semua pola supaya kita bisa untung dalam sini. Sementara kan aku masih ada kuliah yang jadwalnya lumayan ya, makan waktu juga gitu saat kuliah. Apakah sempat kita sebagai orang biasa aja bisa sukses di pasar modal kalau harus kayak gini, harus ngeliatin macam-macam. Nah semenjak dari 2019 itu baru titik baliknya bahwa saham tuh bisa dilihat dari bisnisnya loh gitu. Jangka panjang itu maksudnya bukan setahun memang panjang, tapi kurang panjang gitu. Siklus ekonomi setahun iyalah, tapi mungkin amannya kita investasi misalnya 3 tahun atau berapa, kita siapkan itu gitu. Jadi kalau bisa dibilang apakah berubah, jelas berubah. Berubahnya karena semata-mata cocoknya pakai analisa yang melihat perusahaan sebagai bisnis gitu. Oke, dari sisi fundamental. Fundamental, karena kan sebenarnya apakah berhasil nggak berhasil, semua orang bisa berhasil pada tempatnya masing-masing ya. Scalper ada yang berhasil, trader banyak juga. Tinggal disesuaikan aja sama profile risknya dan profile risiko dan kondisi kita lagi gimana gitu. Kalau emang sempat ya silahkan menjadi misalnya trader atau scalper gitu. Oke, berarti sekarang lagi jadi investor. Iya, sekarang kalau aku nyamannya sih menggunakan metode investor aja, value investor. Value investor. Yes. Jadi sebenarnya teman-teman balik lagi ya, nggak bisa nih kita baru mengenal awal, belum menggali lebih dalam, tapi sudah nge-challenge diri. Ya tapi nggak apa-apa sebenarnya kalau untuk mencoba-coba dan belajar lebih dalam lagi ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau based on dari experience-nya Mas Ilham, semuanya ada prosesnya. Mas Ilham pun tuh di awal juga pernah ya jadi trader, ngerasain minus yang lebih dari 50%. Tapi dari situ ya menjadi sebuah pelajaran. Betul. Gitu, dan butuh proses juga belajarnya yang dari berapa ya, lebih dari 3 tahun ya. Iya, lebih ya. Karena nggak ada sumber yang oke sih saat itu. Tapi kalau sekarang teman-teman investor semua udah enak, udah banyak banget channel yang mengajarkan kalian dengan sangat mudah. Salah satunya di saham dari nol. Salah satunya, banyak kok di luar sana. Oke. Tapi Mas Ilham untuk saham dari nol saat ini kan baru ada channelnya di YouTube. Ada nggak sih plan kedepannya mau buka channel lain selain YouTube? Memang saat ini masih di YouTube aja ya. Tapi aku mencoba untuk mempelajari soal Instagram maupun TikTok dengan tema shortnya, ya kan shorts video gitu. Namun aku masih punya keterbatasan untuk bikin suatu cerita. Gimana ya cara muatnya dalam satu cerita ini dalam ukuran 1 menit gitu. Aku kayak masih belum menemukan pola yang tepat untuk aku aja gitu. Makanya sampai sekarang kayak di TikTok juga cuman yaudah asal repost aja deh atau gimana dari video dari YouTube gitu. TikToknya ada saham dari nol, cuman emang nggak terlalu gimana. Tapi yang lucunya di TikTok itu banyak banget yang nge-upload kontennya saham dari nol gitu. Banyak banget, ratusan ribu views dan segala macam gitu. Berpotensi ya channelnya. Siapa tahu ke depannya saham dari nol mengepakkan sayap. Iya. Tapi nggak apa-apa sih, orang-orang jadi tahu soal saham itu kayak gimana gitu. Oke, Mas Ilham, kalau tadi di awal dibilang background awal mulanya tercipta saham dari nol tuh karena memang dulu pada awalnya mau membentuk saham dari nol ya karena memang nggak ada channel yang mengajarkan saat itu investasi saham dari nol gitu, dari basic. Itu background utamanya ya. Tapi kalau boleh tahu nih ke depannya dengan saham dari nol yang bisa dikatakan udah lumayan besar, subscriber udah banyak, viewersnya juga udah banyak banget memberikan kontribusi untuk anak muda paham investasi saham gitu ya, dan mau mulai investasi saham pertamanya mereka. Nah, kira-kira kedepannya apa sih yang mau di-achieve sama Mas Ilham dan juga channel dari saham dari nol kedepannya? Oke. Kalau secara angka memang jumlah investor di Indonesia kan sebenarnya udah lumayan meningkat ya dibanding tahun 2015 katakanlah. 2019 aja cuman seingat aku cuman 500.000, cuman 490.000. Kalau sekarang tuh terakhir aku lihat kemarin aku cek itu 10 juta investor gitu ya, ada peningkatan 20 kali lipat. Harapannya sebenarnya saham dari nol akan semoga bisa mengeksposur lebih banyak orang, teman-teman lagi, karena bagaimanapun 10 juta walaupun banyak tapi dibandingkan dengan misalnya usia produktif manusia gitu ya yang masih kerja, itu sangat sedikit jumlahnya. 10 juta dibanding berapa, sekitar 150 juta orang yang usia produktif di Indonesia.
masih sangat sedikit. Kalau misalnya harapan besarnya itu tadi exposure lebih banyak orang. Tapi semoga kedepannya juga saham dari nol bisa ngasih tahu kayak misalnya saham seperti ini cara analisanya seperti apa atau gimana. Tapi mungkin akan pada level yang aku pasti pengennya tetap nol aja gitu. Maksudnya nggak pengen bahas terlalu dalam untuk saat ini karena masih fokusnya ke orang-orang yang tadi belum terpapar sama Okay. Karena di luar sana selain saham dari nol, teman-teman pasti tahu banyak yang lebih bagus daripada saham dari nol, levelnya lebih tinggi daripada saham dari nol. Saham dari nol harapannya semoga teman-teman bisa naik kelas dengan sendirinya gitu, dan semoga yang belum terpapar terbantu dengan adanya media saham dari nol gitu. Tapi tetap terbuka soal materi-materi, apakah yang sedikit lebih advance itu tetap sangat terbuka untuk saham dari nol sih. Oke. Berarti kedepannya berharap exposure untuk yang masih belum melek investasi saham gitu betul. ya. Masih sangat-sangat potensinya masih sangat-sangat besar karena juga belum terlalu banyak gitu ya anak muda terutama ya yang mau mulai investasi saham. Oke, Mas Ilham, kalau dari awal kita nge-reveal gitu ya dan nge-share experience-nya, perasaannya gimana nih setelah udah banyak dilihat kira-kira sama jutaan investor ajaib di luar sana? Perasaannya apa, boleh di-share? Aku juga penasaran sih. Ya, sebenarnya aku merencanakan untuk membuka identitas itu, tapi nggak dalam waktu dekat ini sih sebetulnya gitu. Cuman karena memang dari kemarin udah kerjasama sama teman-teman ajaib, diminta juga untuk datang ke podcastnya. Terus aku pikir ya kenapa enggak gitu. Jadi sebenarnya perasaannya agak-agak belum siap kalau sekarang, karena aku kayak belum bisa ngasih apa-apa ke teman-teman juga. Ngasih apa-apa tuh maksudnya kayak apalagi sih manfaatnya setelah aku membuka diri ini gitu. Mungkin akan sama-sama aja untuk besoknya gitu. Tapi itu akan jadi jadi tenaga baru buat aku untuk bisa menghasilkan konten-konten lainnya. Semoga teman-teman semoga aku bisa bawa manfaat aja ke masyarakat gitu. Oke, dan juga bisa memberikan kejelasan ya bagi teman-teman yang ribut di komen. Siapa ini? Tolong ya hentikan perdebatan itu ya. Ya ampun, ajaib juga kita sangat happy dan ini adalah pertama kali saham dari nol reveal sosok di balik channel YouTube-nya. Dan kita juga sangat happy bisa berkolaborasi dengan salah satu channel edukasi saham terbesar juga di Indonesia untuk sama-sama, sebenarnya kita memiliki misi yang sama ya Mas, mengedukasi anak muda Indonesia untuk mulai investasi saham pertamanya mereka. Oke. Baik teman-teman, mungkin sesi kita sama Mas Ilham untuk yang pertama, aku bilang pertama karena nextnya kita akan bedah lagi Mas Ilham, sosok di balik dari saham dari nol, lebih dalam lagi terkait pembahasan saham. Siap gak Mas Ilham? Siap lah, orang videonya aja udah ditonton jutaan investor gitu ya. Oke, jadi bagi teman-teman, thank you so much yang udah nonton, dan semoga bagi kalian yang penasaran, udah gak penasaran lagi, udah tahu siapa sosok di balik dari saham dari nol. Thank you so much Mas Ilham udah mau reveal dan memperkenalkan ke investor ajaib yang penasaran, dan sampai jumpa di next episode dengan saham dari nol. Thank you. Thank you, dadah.